Melanjutkan kisah karya S.H. Mintardja yang berjudul Suramnya Bayang-Bayang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Perempuan itu menarik napas dalam-dalam, tetapi akhirnya ia mengangguk-angguk. Katanya, "Aku akan membunuhnya, bukan satu kesulitan bagiku. Aku kira kemampuannya belum tingkat dengan kemampuanku. Dimanapun, aku akan dapat melakukannya. Tetapi hati-hati, ia benar-benar seorang yang memiliki akal yang cerah. Ketika orang-orang pamanmu siap untuk membalas dendam dan bersiap-siap di dalam hutan sebelah tanah perdikan ini, ternyata bahwa Wirodono dan para pengawal tanah perdikan inilah yang telah memasuki barak dari para pengikut pamanmu, bukan sebaliknya, sehingga orang-orang yang mendendam itu justru telah dihancurkan sama sekali," berkata yang laki-laki. Perempuan itu mencibirkan bibirnya. Katanya, "Aku tidak akan membawa seorang pun untuk membantuku. Aku sanggup melakukannya sendiri setelah selapan." "Jangan berkata begitu," jawab yang laki-laki. "Kita akan merencanakan usaha ini sebaik-baiknya. Biarlah Wirodono menikmati hari-hari perkawinannya, tetapi jika selapan telah lewat, maka kita akan bertindak." "Aku akan menunggu sampai selapan," geram perempuan itu. "Baiklah, marilah kita menyingkir," ajak yang laki-laki. Tapi perempuan itu menjawab, "Tunggu, aku masih ingin melihat wajahnya." "Apakah kau tidak akan dapat mengenalnya?" bertanya yang laki-laki. "Bukan tidak mengenalnya, aku akan selalu mengingat wajah itu. Justru karena laki-laki itu terlalu tampan." Aku berkata dengan jujur, adakah laki-laki di antara kita yang setampan anak muda itu? Beruntunglah perempuan yang menjadi istrinya. Tapi kasihan, 8 hari lagi ia akan menjadi janda, sahut perempuan itu. Laki-laki yang berdiri di sampingnya mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian bergumam, "Kau jangan terpancang kepada ketampanan wajah laki-laki muda itu. Kau harus membunuhnya. Ia sudah membunuh semua kemungkinan dan harapan kita bagi masa depan. Ayahnya telah membunuh pamanmu. Jangan cemas, laki-laki itu akan menjadi mayat sudah 8 hari. Aku tidak sampai hati merampas kebahagiaan istrinya itu sebelum ia menikmati perkawinannya," jawab perempuan itu. "Karena itu aku memberinya waktu. Terserah padamu. Tapi laki-laki itu harus mati karena kesalahan ayahnya. Bahkan jika mungkin ayahnya pun harus mati," geram laki-laki yang berdiri di sebelah perempuan itu. "Kau hanya mengucapkannya, tapi aku yang akan melakukannya. Harus memperhitungkan semua kemungkinan yang dapat terjadi atas usaha ini," jawab perempuan itu. "Termasuk wajahnya yang tampan," sahut laki-laki itu. Perempuan itu tersenyum, katanya, "Jangan cemas." Demikianlah, maka kedua orang itu pun kemudian pergi meninggalkan tempat keramaian itu. Mereka menyelusuri lorong-lorong di dalam lingkungan pedukuhan induk. Namun sikap mereka sama sekali tidak mencurigakan, sehingga mereka kemudian hilang dari kesibukan tanah perdikan Sembojan. Di tengah-tengah pategalan yang sepi, keduanya telah menyembunyikan 2 ekor kuda. Demikian mereka mengambil kuda-kuda mereka, maka sejenak kemudian kuda-kuda itu pun telah berpacu menjauh dari tanah perdikan Sembojan. "Aku harus mancingnya untuk dapat berhadapan dengan seorang lawan seorang," berkata perempuan itu. "Aku tidak dapat membunuhnya di antara pengawalnya." "Aku jadi curiga," berkata laki-laki itu. "Jika kau bertemu dengan laki-laki muda itu seorang dengan seorang,
maka yang terjadi akan lain. Perempuan itu tertawa, katanya, nalarmu memang sangat picik. Kau tahu siapa aku, Atau barangkali aku harus membunuhmu lebih dahulu? Aku hanya ingin mengingatkanmu, aku tidak bermaksud apa-apa, jawab laki-laki itu. Perempuan itu masih tertawa, namun kemudian katanya, sudahlah, 8 hari adalah batas yang pantas yang aku berikan bagi kesenangan perempuan yang menjadi istrinya itu. Laki-laki itu yang menyertainya tidak menjawab. Kuda itu berlari terus dalam gelapnya malam. Mereka memilih jalan-jalan yang tidak memasuki padukuhan, agar mereka tidak bertemu dengan orang-orang yang sedang bersukaria, namun juga para pengawal yang berada di gardu-gardu. Dengan demikian maka keduanya itu pun telah berhasil keluar dari tanah perdikan Sembojan tanpa rintangan apapun juga. Sementara itu keramaian di Sembojan pun berlangsung dengan aman dan tidak mengalami gangguan apapun juga. Yang paling bergembira dalam upacara itu adalah justru Ki Gede Sembojan. Demikian upacara perkawinan selesai dan para tamu serta rakyat Sembojan yang berkumpul di halaman mulai meninggalkan tempat keramaian. Maka seakan-akan tidak lagi dapat menahan diri, Ki Gede telah menemui anak laki-lakinya beserta istrinya. Dengan lancar Ki Gede berkata, anak-anakku, rasanya tugasku benar-benar telah selesai. Aku sudah mengantarkan kalian sampai ke batas. Karena itu maka sudah sewajarnya jika aku menyingkir dari segala kehadiranku. Bahkan seandainya maut pun datang menjemput, aku sama sekali sudah tidak menyesal. Jangan berkata begitu, jawab Wirodono. Aku berkata sebenarnya, aku berkata dari dasar hati, berkata ayahnya pula. Lalu, karena itu dalam waktu dekat aku ingin menyerahkan semua hak dan kewajibanku kepadamu, Wirodono. Bersiaplah untuk menerimanya. Aku percaya kepadamu bahwa kau akan dapat melakukannya. Kau mempunyai ketangkasan untuk bertindak, sementara istrimu akan dapat membantumu. Ia memiliki pengetahuan yang dapat dipelajarinya dari kitab-kitab yang dibacanya. Jika kau tidak sempat membaca kitab-kitab itu, maka biarlah istrimu melakukannya. Dalam tembang, maka isi kitab itu akan dapat semakin merasuk ke tulang sungsum. Wirodono tidak menjawab. Ia tidak mengerti perasaan apakah yang sebenarnya sedang bergejolak. Apakah sebenarnya ia menjadi senang atas sikap ayahnya atau sebaliknya? Tetapi rasa-rasanya memang ada satu keinginan untuk mencoba mengendalikan pemerintahan di tanah perdikan itu sepenuhnya. Ternyata bahwa yang dikatakan oleh Ki Gede itu bukan sekedar terloncat dari sela-sela bibirnya. Di hari berikutnya setelah hari perkawinan anaknya, ia sudah mulai merencanakan satu upacara penyerahan segala hak dan kewajibannya kepada kepala tanah perdikan, pada anak laki-lakinya. Apalagi Ki Gede merasa bahwa tubuhnya telah menjadi cacat, sehingga tidak mungkin baginya untuk dapat melakukan tugas sebaik-baiknya seandainya ia berusaha bertahan untuk menjadi kepala tanah perdikan. Karena itulah maka di hari-hari berikutnya Ki Gede sering memanggil orang-orang tua dan para bebau tanah perdikan Sembojan untuk membicarakan persoalan yang direncanakannya, menyerahkan segala hak dan kewajibannya kepada anak laki-lakinya yang sudah melaksanakan salah satu kewajiban hidupnya, perkawinan. Bagaimanapun juga hari perkawinan itu mempunyai pengaruh juga atas Wirodono dan Iswari, karena keduanya sebelumnya belum pernah tertarik pada orang-orang lain. Maka kehadiran mereka sebagai suami istri pun akhirnya telah menempatkan mereka ke dalam satu kenyataan bahwa keduanya memang sepasang suami istri. Karena itulah maka atas landasan kenyataan itu maka mereka pun berusaha untuk dapat berbuat sebaik-baiknya sebagai dua orang yang telah terikat dalam perkawinan. Dalam pada itu di luar penglihatan siapapun juga, bahkan Ki Bodro
Gandar merasa bahwa hidupnya telah menjadi terkoyak. Dalam sekali di pusat jantungnya, tersimpan secerah harapan di dalam hidup nyata seorang gadis yang tinggal bersamanya di dalam padepokan yang terpencil. Tetapi Gandar merasa dirinya terlalu kecil. Ia merasa dirinya bukan apa-apa, sehingga karena itu, maka yang tersimpan di dalam hatinya akan tetap tersimpan. Ketika ia melihat Iswari duduk bersanding dengan anak kepala tanah perdikan Sembojan, maka hatinya terasa meronta. Tapi dengan nalarnya ia berusaha untuk mengendalikannya. Apa yang dapat aku lakukan? Dengan pertanyaan itu, maka Gandar hanya dapat menatap gemerlapnya bintang-bintang di langit pada malam hari. Betapa ia berusaha untuk menahan gejolak hatinya ketika Ki Bodro kemudian manggilnya dan bertanya kepadanya, "Bagaimana menurut pendapatmu setelah dilangsungkannya perkawinan itu?" Gandar berusaha untuk tersenyum tanpa menghiraukan pedih hatinya. Ia berkata, "Nampaknya keduanya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan itu. Kiai, aku yakin bahwa perkawinan itu akan dapat memberikan kebahagiaan bagi Iswari dan Wirodono." Kyai Bodro mengangguk-angguk. Katanya, "Mudah-mudahan yang dapat kita lakukan kemudian adalah berdoa agar keduanya mendapat terang di hati dalam ikatan perkawinan mereka." Gandar mengangguk-angguk dengan nada datar. Ia bergumam, "Hari depan mereka akan menjadi cerah." Lalu katanya pula, "Bukankah Ki Gede sudah bersiap-siap untuk menyerahkan segala hak dan kewajibannya sebagai kepala tanah perdikan pada Wirodono?" "Itulah yang aku cemaskan," sahut Kyai Bodro. "Menurut pengamatanku, Wirodono masih terlalu muda. Mungkin karena Ki Gede merasa dirinya menjadi cacat, maka ia tergesa-gesa melakukan penyerahan itu. Namun sebelumnya, seandainya Ki Gede masih tidak berkeberatan memimpin tanah perdikan ini, ia masih akan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Hal-hal yang menyangkut kegiatan di medan biarlah dilakukan oleh Wirodono dengan petunjuk-petunjuknya. Ki Gede masih mempunyai kekuasaan untuk mengatur. Jika ada salah langkah dari Wirodono, Ki Gede masih mempunyai wewenang untuk meluruskannya. Bukankah Wirodono juga sudah masak untuk menerima tugas itu?" bertanya Gandar. Kyai Bodro mengangguk-angguk, jawabnya, "Mungkin sekali, tetapi mungkin pula karena umurnya yang masih muda, maka ada hal-hal yang kadang-kadang terasa kurang mapan. Mudah-mudahan sejalan dengan meningkatnya umur Wirodono, maka ia akan menemukan keserasian sikap di dalam hidupnya." "Kiai tidak perlu mencemaskannya," sahut Gandar. "Bukankah hal itu akan terjadi dengan sendirinya?" Kyai Bodro tidak menjawab, tetapi masih nampak sesuatu yang buram pada sorot matanya. Sementara itu di luar tanah perdikan Sembojan, di dalam sebuah rumah besar dan berhalaman luas, nampaknya memiliki perabotan terpilih dan mahal, beberapa orang sedang berkumpul. Mereka dengan sungguh-sungguh sedang berbincang-bincang tentang seseorang yang bernama Wirodono, anak kepala perdikan Sembojan yang baru saja melangsungkan hari perkawinannya. "Kau terlalu berbaik hati, Warsi," berkata seorang laki-laki yang berambut putih. "Mengapa kau menunggu selapan?" Perempuan yang dipanggil Warsi itu tertawa, katanya, "Ayah yang sama sekali tidak berkemanusiaan. Selapan hari itu pun sebenarnya terlalu pendek bagi sepasang pengantin baru. Ayah Wirodono itu sama sekali tidak memikirkan apapun juga pada saat ia membunuh pamanmu, Ki Gede Sembojan. Sama sekali tidak menaruh belas kasihan kepada bibimu yang baru beberapa hari dikawininya. Ki Gede juga tidak menghiraukan bayi yang baru saja dilahirkan oleh bibimu yang satu lagi," berkata orang tua itu. Tapi Warsi tertawa berkepanjangan, katanya, "Itu salah paman sendiri. Ia baru beberapa hari kawin dengan bibi
yang ke-9 pada saat bibi yang ke-6 melahirkan. Sementara itu paman masih juga berkeliaran di tanah perdikan Sembojan. Sementara anaknya yang baru lahir sebenarnya memerlukan kehadirannya. Selebihnya Ki Gede Sembojan itu tidak mengetahuinya. Orang tua itu mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, "Jadi kau tetap pada kebaikan hatimu untuk memberi kesempatan perkawinan itu berlangsung sampai selapan. Biarlah sementara itu aku akan sempat menyelidiki kemungkinan yang paling baik untuk memancing Wirodono keluar dari kubunya dan berhadapan dengan aku sendiri. Aku akan menunjukkan cara yang paling jantan untuk membunuhnya, sebagaimana ayahnya membunuh Paman Kolomerto," berkata Warsi. Orang itu pun mengangguk-angguk, katanya, "Siapa di antara orang-orang ini yang akan ikut bersamamu ke Sembojan? Aku merencanakan untuk pergi sendiri agar tidak terlalu banyak menarik perhatian. Aku akan leluasa berada di Sembojan. Ada beberapa pasar yang cukup besar di Sembojan, dan mungkin aku akan dapat berkeliling pedukuhan dan keluar masuk halaman dengan caraku," berkata perempuan itu. "Cara apa yang akan kau pakai?" bertanya ayahnya. "Aku dapat menjadi seorang penjual apa saja, atau mungkin dapat menjadi penebas melinjo. Aku akan membeli melinjo yang masih ada di batangnya, atau macam-macam buah yang lain, atau cara lain yang lebih baik," berkata Warsi. "Terserah padamu, tapi tugas itu akan dapat kau lakukan semakin cepat semakin baik," berkata ayahnya. Namun tiba-tiba saja Warsi tersenyum, katanya, "Ada cara yang paling menarik, justru dengan menarik perhatian sebanyak-banyaknya, tetapi rasa-rasanya malu juga melakukannya. Beberapa hari aku pikirkan, namun akhirnya aku segan melakukannya." "Cara yang mana?" bertanya ayahnya. "Dengan ngamen berkeliling tanah perdikan Sembojan. Aku menjadi penari dan beberapa orang menjadi pemukul gamelan," berkata Warsi, namun segera dilanjutkan, "Tetapi aku tidak ingin mempergunakan cara ini." Saat pertemuan itu terjadi hening, namun tiba-tiba ayahnya berkata, "Aku rasa justru cara itulah yang paling baik, Warsi. Dengan berkeliling tanah perdikan Sembojan sebagai pembeli dan mungkin membeli melinjo di pohonnya akan mudah menarik perhatian. Mereka kadang-kadang akan bertanya, 'Kau datang dari mana?' Kau akan sulit untuk menjawabnya, apalagi kau hanya sendiri. Tetapi dengan ngamen seperti itu, kau dapat menjawab tempat yang jauh yang tidak dikenal oleh orang-orang Sembojan.